Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tiada duanya. Ajar kami beberapa hari ini menghayati kasih-Mu itu, supaya kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih tentang karakter-karakter
kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita telah belajar karakter kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu atau iri hati lebih tepatnya. Hari ini kita belajar dua karakter sekaligus. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kata dasar dari memegahkan diri yaitu euomai. Muncul sekali saja di Alkitab. Arti lebih tepatnya yaitu membual. Bukan cuma memegahkan diri, tetapi membual. Kata ini muncul dalam konteks retorika kuno. Tak kala puji-pujian atau sanjungan berlebih-lebihan diberikan kepada seorang sebagai bumbu-bumbu pidato. Membual sebetulnya berbeda dengan memegahkan diri. Karena memegahkan diri biasanya berpijak pada suatu realitas. Tetapi membual tidak berdasar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jemaat Korintus telah gagal dalam karakter kasih ini. Mereka lebih memilih persuasi retorika Yunani daripada salib Kristus. Mereka mengagungkan hikmat duniawi yang kosong daripada hikmat salib yang menyelamatkan. Mereka lebih tergiur, lebih suka dengan bentuk luar yang menarik daripada isi yang berbobot. Suka melebih-lebihkan bahkan palsu. Lebih parah lagi, di atas semua dasar yang goyah itu, mereka membanggakan diri. Dengan kata lain, jemaat Korintus telah terjebak pada pembualan rohani, melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya kosong. Kasih mendorong kita untuk menerima diri apa adanya, bukan membual. Kasih membuat kita tidak malu mengakui kelemahan-kelemahan kita, bukan malah menyangkali semua kelemahan itu atau menutupinya dengan bualan yang kosong. Kelemahan-kelemahan itu justru menjadi pengingat tentang kasih karunia Allah dalam diri kita. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kasih membuat kita mengakui kelemahan kita untuk berubah oleh kekuatan Allah. Karakter kedua yang kita mau bahas pagi hari ini adalah kasih itu tidak sombong. Dalam bahasa aslinya pisiotai atau pisio dalam kata dasarnya. Berbeda dengan bualan, perperiomai yang lebih mengarah pada ketidaksesuaian dengan kenyataan. Kesombongan, pisio, lebih ke arah pelampauan atas batasan. Orang yang sombong mungkin
memang memiliki sesuatu untuk disombongkan. Misalnya pengetahuan teologis tertentu yang mereka yakini sebagai kebenaran, atau kemampuan tertentu, atau kekayaannya. Kalau bualan hampir pasti terlihat dari luar, tapi dalamnya kosong. Bapak Ibu, dosa kesombongan merupakan dosa yang serius. Di jemaat Korintus 6 kali ditemukan ayat-ayat tentang ini. Pasal 4 ayat 6, ayat 18, ayat 19, pasal 5 ayat 2, pasal 8 ayat 1, pasal 13 ayat 4. Terus diulang-ulang. Jemaat Korintus menyombongkan diri atas orang lain. Mereka tidak mau mempedulikan orang lain juga. Mereka merasa lebih superior dibanding dengan orang lain. Berbeda dengan kesombongan yang bersifat egosentris, kasih justru berfokus pada orang lain. Kesombongan menempatkan kita di atas orang lain dari diri kita yang sebenarnya. Sedangkan kasih sebaliknya meletakkan diri kita di bawah orang lain untuk memahami dan supaya dapat melayani mereka. Kesombongan dan kasih tidak mungkin berdampingan. Yang satu akan meniadakan yang lain. Tetapi God is love. Tuhan adalah kasih. Bila kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita mesti menanggalkan kesombongan. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini kami belajar kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami mau belajar tidak menyombongkan diri, tidak bermegah diri, tetapi mengenakan kasih dalam setiap aspek kehidupan kami, supaya kami dapat melayani sesama kami. Kami mau meneladani kasih-Nya Tuhan, yang mau membasuh kaki murid-murid, merendahkan diri untuk dapat melayani mereka semua. Bimbing kami Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu ini hidup dalam pengabdian kami kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini diberi kemakmuran, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari terorisme, perpecahan, anarkis, perseteruan, kelompok-kelompok, tetapi kami hidup dalam kesejahteraan dan hidup dalam kerukunan. Biar kami umat Tuhan mempelopori dan memberi contoh hidup dalam kasih, dengan kami saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami saling menerima satu dengan yang lain. Pimpinlah kami Tuhan untuk hidup dalam kesatuan, keharmonisan, praktek kasih yang nyata, memperdulikan satu dengan yang lain. Di waktu-waktu musim pancaroba, Tuhan jaga lindungi Indonesia dari bencana-bencana, supaya petani dapat menanam dan menuai, pedagang dapat berdagang dengan baik, ekonomi lancar kembali. Berdoa untuk kelangkaan minyak goreng, Tuhan Kau tolong Menteri Perdagangan mengatur segalanya, bahwa dalam pertobatan para mafia minyak goreng, supaya mereka bertobat dan mulai memikirkan kepentingan masyarakat. Kami berdoa untuk Satgas yang dibentuk, untuk pemerintah, aparatur negara, semuanya dapat bekerja dengan baik.
Terima kasih saat ini pandemi COVID-19 telah berangsur membaik. Tuhan, kami terus berdoa supaya keadaan makin baik dan normal kembali. Kami berdoa juga untuk harga-harga menjelang Lebaran supaya tetap dapat terkendali, sehingga masyarakat Indonesia tetap dapat sejahtera, tercukupi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam pimpinan-Mu, dalam naungan-Mu, dalam rahmat-Mu Tuhan. Ini doa-doa kami memberkati bangsa negara kami. Tolong Presiden Jokowi, staf menterinya, Polri, TNI dapat bekerja sama mengatur Indonesia lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.